Editor-in-Chief. Let it go. Apa yang bisa saya bantu? Kontrak cinta sementara. Apa yang kamu katakan sebelumnya masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Lihatlah jika tidak ada masalah. Tanda tangani saja. Banyak hal. Sepertinya lebih baik dipikirkan secara detail. Mr. Yerongshuan. Karena tekanan keluarga mempekerjakan MS Yoran sebagai objek cinta sementaranya. Untuk itu, MS Yoran 700.000 yuan sebagai deposit kontrak untuk menjamin keamanan dan hak-hak MS Yoran. Ketika 700.000 yuan sudah masuk, maka dianggap sebagai hari pelaksanaan kontrak. Asisten Yo 700.000 yuan. Kamu benar-benar bisa memikirkan itu. Kamu lihat baik-baik. 700.000 ini sebagai deposit dan berbagai hak. Ketika kontrak dibatalkan, saya akan mengembalikan semua uang. Semuanya kepadamu. Baik, saya akan memberimu 1 juta. Tapi klausul kontrak harus saya yang menulis. Tidak, saya hanya butuh 700.000. Klausul kontrak harus saya yang tentukan. Asisten Yo. Kamu terlalu muda, terlalu naif. Sampai sekarang kamu masih belum menyadari situasimu. Saya sudah melihat sekilas kontrak ini. Kebanyakan menjamin hak dan permintaanmu. Sangat tidak masuk akal kontrak. Seharusnya menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lalu apa yang kamu inginkan? Kita harus mencari tempat untuk memodifikasi kontrak ini. Baik. Kamu suka bunga? Tidak suka. Mengapa jarang ada wanita yang tidak suka bunga? Karena jika bunga bisa berbicara. Tidak suka ya sudah. Lihatlah. Untuk mempertahankan hak masing-masing selama masa cinta sementara, serta menetapkan tanggung jawab masing-masing dan kewajiban, maka dibuatlah ketentuan berikut. Di area publik manapun, Nona Yoran harus bekerja sama dengan Tuan Yerongshuan untuk menunjukkan sikap sebagai pasangan. Kedua pihak harus menghormati privasi masing-masing, tidak menanyakan secara pribadi atau mencampuri kehidupan cinta pihak lain. Pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh pihak lain tidak boleh ditanyakan berulang kali. Saya setuju. 3. Kedua pihak hanya memiliki hubungan cinta sementara selama masa berpacaran. Jatuh cinta pada pihak lain. Siapa yang akan jatuh cinta padamu? Dapat membatalkan perjanjian secara paksa. Setuju. Mengirim bunga kepada Nona Yo. Kamu baik-baik saja, aku baru saja memberitahumu. Aku tidak suka bunga. Justru karena kamu tidak suka bunga. Kalau kamu suka, aku akan memberimu yang lain. Pria brengsek. Ini untuk kebaikanmu. Untuk mencegah suatu hari kamu menganggap hadiah yang kuberikan sebagai ketulusan. 5. Untuk mencegah kedua pihak berpura-pura menjadi nyata, setiap hari terakhir bulan ditetapkan sebagai hari saling menyakiti. Hari menyakiti, apa maksudnya ini? Setiap bulan ada 1 hari kita saling membenci. Selama dalam hubungan sebagai pasangan, Tuan Yerongshuan berhak memutuskan secara sepihak tindakan pasangan yang dilakukan oleh kedua pihak. Ketika kita muncul bersama untuk dilihat media, tapi aku punya hak untuk memilih apakah akan makan atau menonton film. Lalu, aku tidak setuju klausul ini. Semuanya diubah sesuai permintaanmu. Tidak adil. Kamu setuju atau tidak? Anggap saja. Aku bisa setuju, tapi kamu juga harus memenuhi satu permintaanku. Katakanlah.
Setiap bulan harus ajak aku makan sate ginjal sekali. Apa? Aku bilang setiap bulan harus ajak aku makan sate ginjal sekali. Dan kamu juga harus makan. Oke, aku janji. Mulai sekarang resmi berlaku. Aku sekalian kasih tahu. Akan resmi ketemu ibuku. Oke. Kenapa? Biar kayak pasangan. Lepasin. Yang Master Yo, silakan duduk dulu, Pak Sang sebentar lagi datang. Ya ampun. Rumah kalian besar sekali. Miss Yo. Jaketmu. Terima kasih. Diam aja, ngapain sini duduk? Kamu beneran bawa dia? Bukan Pak Direktur yang bilang mau ketemu resmi. Dandan dikit penampilan langsung beda. Selamat siang Pak Direktur, saya Yoran. Ini baru diri aslimu. Dia jatuh bukan salahnya, dia cuma menghormati Bapak. Makanya berdiri mau jabat tangan. Gak nyangka kamu segininya bela dia. Sini duduklah. Pacar sendiri. Asisten Yo, sudah berapa lama pacaran sama Rong Xuan? Kami, Lama pacaran gak nunjukin apa-apa. saya tanya asisten Yo. Kami pacaran. Sebulanan. Kalian baru pacaran sebulan. Udah tidur bareng? Gak kok Pak Direktur, kami belum. Kalian masih bersih. Waktu itu aku mabuk. Mabuk di depan pria. Berarti, wanita itu sengaja mau mabuk. Pak Direktur, maksud Bapak apa? Gak mungkin kamu sebodoh itu. Waktu itu aku yang sengaja mabokin dia. Kamu bilang apa? Aku bilang aku yang membuatnya mabuk. Kamu gila. Oke. Mari kita bicara hal lain. Asisten Yo, kamu kenal Rong Xuan? Aku. Cukup kenal. Kenapa jawabannya samar-samar? Bisa kuanggap kamu tidak kenal. Aku. Kamu cinta dia. Cinta. Sebenarnya mencintai seseorang tidak bisa sembarangan. Diungkapkan dengan jelas seperti yang dikatakan di film. Apakah mencintai seseorang ada alasannya? Mencintai seseorang tidak perlu alasan. Kemampuan bicara asisten Yo tak disangka sebaik ini. Katanya, ayahmu adalah profesor universitas. Ya, ayahnya adalah ahli fisika terapan di dalam negeri. Sayangnya meninggal di usia muda. Lalu ibumu harus membesarkanmu sendiri. Tidak mudah. Aku dengar dari Rong Xuan.
Ibumu punya 3 perusahaan. Benar? Perusahaan apa saja? Ketahuan sekarang harus bagaimana? Bilang saja tidak apa-apa, direktur sudah tahu. Kamu tidak mau mengandalkan hubungan keluarga untuk mengejar mimpi. Datang ke Yiren bekerja keras. Tapi di keluargamu hanya kamu satu-satunya anak perempuan. Sooner or later harus terlibat dengan bisnis keluarga. Asisten Yo belum memberitahuku. Bisnis apa yang keluarga kalian jalankan? Ada satu yang membuat sepatu pijat. Perusahaan ini berinvestasi di alat medis. Ada lagi. Ada satu lagi perusahaan manajemen keuangan, yaitu membantu orang membeli saham, menganalisis pasar. Sekarang kemungkinan inflasi tinggi jadi. Aku pikir ini adalah industri yang menjanjikan. Ada satu lagi. Malu bilang. Ada satu perusahaan lagi yang bergerak di bidang investasi pendidikan. Karena ayah asisten Yo adalah profesor universitas, jadi ibunya berharap bisa mendukung pendidikan di Tiongkok. Panas nggak? Nggak panas kok. Aku suka banget minum kopi yang panas. Asisten Yo, waktu kamu datang. Kan bilang mau ke kamar mandi. Iya, aku mau ke kamar mandi. Tahu nggak di mana? Aku nggak tahu di mana. Ajak asisten Yo ke kamar mandi. Oke, asisten Yo, silakan ke sini. Oke, terima kasih. Panas banget. Kamu harus tahu. Dia beda sama orang biasa. Kalau dia jadi istrimu, dia adalah grup Yiren. Kamu nggak suka Sumen, aku ngerti. Tapi kamu juga harus cari pacar yang levelnya lebih tinggi dong. Sumen itu baik kok. Tapi aku malah suka sama dia. Punya uang hebat ya. Anaknya aja udah kurang ajar, ibunya lebih parah lagi. Nggak heran orang bilang menikah ke keluarga kaya itu susah. Hidup di tempat kayak gini setiap hari nggak gila aja udah bagus. Yoran-yoran kamu juga bisa kayak gini ya. Kalau bukan karena kamu ngutang 700.000, nggak mungkin kamu terima perlakuan kayak gini. Walaupun asisten Yo ini, keluarganya cukup berkecukupan. Tapi baik itu selera berpakaian. Semua nggak memenuhi standar kok kamu bisa kepikiran. Cari cewek kayak gini. Karena dia baik hati dan tulus, dia selalu berjuang dengan usahanya sendiri. Beda sama cewek-cewek yang matre dan suka berhayal. Dia punya mimpi dan tujuan sendiri. Dan dia bisa bawa kebahagiaan buat orang lain. Jadi aku suka sama dia, itu aja cukup. Benar nggak kamu bisa lupa sama cewek itu? Dulu aku suruh kamu kencan sama Sumen. Kamu ngeles terus. Kan karena 252 bukan. 253, kenapa ekspresimu memberitahuku bahwa hatimu tidak berpikir begitu? 254, ketua hal-hal yang sudah lewat. 255, jangan dibahas lagi. 256, baru saja bersama asisten Yo. 257, iya. 258, tapi
259, kalau wanita itu kembali lagi. 260, aku tidak akan mengizinkan kalian bersama. 261, karena aku tidak ingin melihatnya lagi. 262, siapa dia? (263) Apakah dia pacarnya Ye Rongshuan? 264 Seperti orang yang berhati keras ini juga pernah mencintai orang lain. 265 Ibuku punya 3 perusahaan. 266 Demi alur cerita. 267, tetap saja tidak boleh 268 menipu orang. Kita sudah bersama. 269, bagaimana itu bisa disebut menipu? 270, sepertinya ada benarnya juga. 271 dulu. 272 Apa yang ibuku katakan hari ini ada yang tidak benar, aku minta maaf. 273, sudahlah. 274 Menerima uang orang membantu menyelesaikan masalah. 275 Sebenarnya. 276, kamu terlihat cukup bagus kalau berdandan. 277, tidakkah kamu merasa? 278, akan jauh lebih baik. 279, tapi aku lebih ingin menabung lebih banyak. 280 Jadi besok. 281, bukan urusanmu. 282 Terlihat tas di belakang. 283, sebagai hadiah besok kamu pakai itu ke kantor. 284, meskipun pekerjaan ini melampaui prinsip dan batasanku. 285 Tapi benefitnya cukup bagus. 286 adalah kualitas yang paling langka di dunia ini, prinsip dan batasan. 287, keberuntunganmu akan datang. 288, tentu saja meskipun aku terpaksa. 289, baru pacaran denganmu tapi aku tetap ingin memperingatkanmu. 290 Hal-hal seperti hari ini sebaiknya jangan terjadi lagi. 291 Apa yang terjadi? 292 Yaitu saat kamu meletakkan tanganmu di pinggangku. 293, pasal pertama perjanjian pacaran sementara. 294 Di dalam lingkup publik manapun Nona Yoran. 295, harus bekerja sama dengan Tuan Ye Rongshuan. 296, menunjukkan sikap seperti pasangan. 297, baik aku tidak bisa melawanmu. 298, tapi aku peringatkan kamu mulai sekarang tanganmu. 299 Sebaiknya jangan sembarangan bergerak. 300 Jangan sampai kau lupa. Kalau tidak kamu bakal mati. Nggak nyangka mulutnya sejahat itu. Siapa yang gak mau aku? Siapa orang yang mama bilang? Apa pasal kedua dari perjanjian cinta sementara? Aku cuma penasaran aja. Gimana sih kalian berdua putus? Masih kontak nggak? Turun. Segitunya. Aku suruh kamu turun. Turun ya turun. Apa sih hati nurani muncul ya? Orang macam apa sih? Berubahnya lebih cepat dari balik halaman. Benar-benar 30 tahun di timur sungai. 30 tahun di barat sungai. Nggak nyangka kakak Aimi kita. Juga sampai harus beliin kopi buat orang. Joran ini. Benar-benar bencana. Nggak tahu juga editor kesayangan kita. Sebenarnya suka apa sama dia. Betul cewek licik. Tenang aja, editor kan pinter. Nggak mungkin terus-terusan dibodohin sama dia. Iya. Mungkin minggu ini pas rapat rutin, editor bakal suruh dia pergi. Biar dia sadar diri.
kalian lanjutin aja. Bukan mata aku yang bermasalahkan sayang. Kamu hari ini pakaiannya cukup unik ya. Nggak nyangka. Kecepatan barang tiruan dalam negeri. Cepet banget ya. Gimana menurut kamu barang tiruan aku ini? Editor, Bajunya aku yang kasih. Semuanya hari ini ada sesuatu. Pengen kasih tahu. Sebenarnya aku dan asisten Yo udah pacaran lebih dari sebulan. Selama ini sembunyiin dari kalian. Karena nggak mau kalian fokus ke situ sampai kemarin. Asisten Yo marahin aku baru aku ngerti seorang wanita. Yang paling diinginkan adalah cinta yang terang-terangan. Yang paling diinginkan adalah dapat doa dari semuanya, sama tepuk tangan sebelumnya. Aku terlalu dingin sama asisten Yo jadi hari ini. Saya ingin mengumumkan hubungan kami kepada semua orang. Semoga mendapat restu dari semua. Seperti itu saja. Saya tahu kamu akan mengikutinya. Saya benar-benar meragukan wajahmu terbuat dari apa berubah begitu cepat. Asisten Yo, sepertinya kamu sangat marah. Siapa yang meninggalkan saya di jalan besar tadi malam? Jadi saya minta maaf untuk itu. Kamu juga bisa minta maaf. Tidak mudah. Permintaan maaf tentu harus tulus. Jadi, ini untukmu. Apa maksudmu sebenarnya? Tadi malam meninggalkanmu di pinggir jalan itu salah saya. Ini hadiah permintaan maaf. Tidak perlu. Kamu tidak perlu memakainya, kembalikan saja 700.000 kepada saya. Saya sudah mengerti sejak tadi malam. Ketika kamu memberikan baju ini kepada saya, kamu sudah mulai merencanakan sesuatu, kan begitu? Kamu salah, ini bukan merencanakan sesuatu. Ini hak saya. Pasal pertama kontrak pacaran. Nona Youran dan Tuan Yerongshuan harus menjaga sikap yang sesuai di tempat umum. Baik, tapi kamu seharusnya tidak melakukannya di depan semua orang di perusahaan. Di perusahaan ini mungkin ada mata-mata ketua. Bermain peran tentu harus realistis. Baik, saya akan memaafkanmu kali ini. Lain kali saya pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu. Jangan dilepas. Apakah ini, Nona Youran? Ini bunga untuk Anda. Saya. Ini bangga yang Daibsan Tuannya untuk Anda setiap hari. Saya akan mengantarkannya tepat waktu untuk Anda. sangat romantis. Terima kasih. Sampai jumpa. Apa maksudnya? Di dalam kontrak sudah jelas sebagai pacar saya. Saya berkewajiban mengirimkan bunga setiap hari. Saya tidak suka bunga. Tentu saja saya tahu. Bisakah saya meminta jangan kirimkan bunga lagi kepada saya? Pertama, aku tidak suka. Kedua, apakah kamu tidak melihat tatapan rekan kerja wanita lain padaku? Mereka hampir memakanku. Kamu sebagai pacarku. Aku harus membuatmu merasa bahagia. Tidakkah kamu merasa iri dengan orang lain? Juga merupakan hal yang sangat membahagiakan. Bahagia. Jadi apakah aku bisa mengerti seperti ini? Jika aku punya uang palsu 1 juta, aku bisa setiap hari menipu diriku sendiri bahwa aku menjadi orang kaya yang punya 1 juta. Pemahamanmu ini agak sempit. Karena punya 1 juta hanya bisa disebut kelas menengah, tidak bisa disebut orang kaya. Aku sekarang sedang bicara denganmu tentang berapa banyak uang. Adalah hal seperti menjadi orang kaya. Aku sekarang ingin memberitahumu. Aku tidak membutuhkan kebahagiaan yang kamu maksud. Kamu pikir kamu duduk di sini dengan wajah dingin. Orang lain akan berpikir kita sedang pacaran, sungguh lucu. Youran, maaf. Bersama aku kamu terlalu menderita. Kekhawatiranmu aku mengerti, aku hanya ingin kamu tahu. Bersama aku adalah pilihan yang paling tepat. Yerongshuan, kamu mau apa? Tentu saja aku ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh.
Kamu mau apa sebenarnya? Bunga matahari meskipun tidak seindah mawar. Tidak sebersih bunga lili. Tapi dia cerah dan bersemangat. Dia mencinta dengan jujur. Mencinta tanpa meninggalkan. Mekarnya tidak hanya mewakili cinta. Tapi juga cinta pada hidup dan mimpi. Dia seperti kamu. Ayo pergi. Kamu mau apa? Kamu sudah cukup ya, Rongshuan. Pacarku marah, tentu saja aku harus membuatnya senang. Jangan berpura-pura di sini. Ini kok berpura-pura. Pacarku marah, aku sebagai pacar harus aktif meminta maaf padanya. Ini yang kamu sebut meminta maaf. Ini yang kamu sebut menambah masalah. Ini kantormu. Di luar sudah tidak ada yang melihat. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kamu tadi bilang aku selalu cemberut, tidak ada yang percaya hubungan kita. Jadi kamu merancang sandiwara ini ya? Itu tadi perubahan yang aku buat. Kamu pernah berdiskusi denganku? Kalau sudah didiskusikan jadi tidak terasa asli lagi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Asisten Yo, tolong perhatikan ucapan dan tingkah lakumu. Aku ini bosmu. Tiba-tiba jadi bosku. Tapi yang aku marahi sekarang adalah pacarku, pria brengsek Ye Rongshuan. Asisten Yo, tolong perhatikan kata-katamu. Benar, kamu adalah bosku. Dan juga angsa di langit. Tapi aku ini hanya ikan kecil yang bisa dimakan kapan saja. Aku hanya bisa bersabar agar tidak dimakan benar. Apa itu angsa dan ikan kecil? Artinya kita berdua bukan dari dunia yang sama. Sekarang terpaksa terlibat denganmu. Tolong berbaik hati, jangan menyiksaku lagi. Ya. Nona Yo, Ran kontrak pacaran sementara ini. Bukan aku yang memaksamu untuk menandatanganinya. Pasal keempat kontrak pacaran sementara. Untuk membuktikan hubungan pacaran kita di depan orang banyak, Tuan Ye Rongshuan berkewajiban untuk mengirimkan bunga setiap hari kepada Nona Yo Ran. Apa aku salah hal-hal ini termasuk dalam kategori sikap yang seharusnya dimiliki pasangan Nona Yo Ran? Karena kamu sudah menandatangani kontrak, bukankah seharusnya kamu memenuhi kewajiban? Bicara manis. Baiklah, kamu menyebutkan perjanjian pacaran sementara. Sekarang aku ingin menggunakan hak perjanjianku. Hak apa? Untuk mencegah kita saling mengagumi satu sama lain. Setiap bulan kita punya 1 hari untuk saling menyakiti. Saling mengkritik ini akan membantu kita untuk saling membenci. Aku setuju, hari ini adalah hari saling menyakiti kita. Apa kamu merasa? Tapi apa kamu pernah berpikir uang itu adalah pemberian orang tuamu? Selain sifat manja, apa yang benar-benar milikmu di dunia ini? Ada apa lagi yang benar-benar milikmu? Sepertinya kamu benar. Tapi aku ingin meluruskan kesalahan logikamu. Kalau orang memberikannya itu sudah menjadi milikmu, kamu bilang begitu hanya karena mereka tidak memberikannya padamu. Apa kamu tahu hal paling menyedihkan di dunia ini? Di dunia ini, hal paling menyedihkan adalah ada banyak wanita yang menyukaimu. Tapi tidak ada satupun yang memilih untuk bersama kamu bukan karena uang. Menurutku hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah memikirkan hal yang tidak seharusnya dipikirkan dan mencoba mengatur hal yang tidak bisa diatur. Hanya membuang-buang waktu saja. Beberapa orang selalu mengira diri mereka berada di antara yang hebat dan yang sangat hebat. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka selalu berada di antara yang bodoh dan yang sangat bodoh. Tahu nggak kenapa aku suka nongkrong sama kamu? Mendengar kamu bicara, rasa superioritas intelektual langsung muncul. Menurutku kamu nggak seharusnya di bumi, kamu harusnya di kerajaan bodoh. Di sana kamu bisa jadi raja. Meskipun kamu pakai parfum tapi bau sampah masyarakat masih tercium. Sampai segitunya nggak punya malu dan perasaan berat badan kamu pasti ringan ya. Tahu nggak wajah kamu itu apa ya, biasa-biasa aja. Cantiknya nggak menonjol, jeleknya nggak unik. Ye Rongshuan, Asisten Yo. kamu adalah orang yang paling kubenci seumur hidupku. Mendengar itu aku jadi lega. Kok kamu di sini? Kenapa nggak mau lihat aku ya? Tentang kejadian beberapa hari lalu. Aku tahu itu salahku. Aku sudah introspeksi. Kedepannya aku pelan-pelan berubah, oke? Bukan si Siawang itu. Aku bilang sama dia aku gantikan dia. Tahu nggak aku lagi kerja? Tahu dong, makanya aku datang temanin kamu. Non, otak kamu nggak ada masalah kan? Proyek ini aku kerjain bareng Siawang. Data-data bangunan yang spesifik ada di dia. Tahu nggak tindakan kamu ini bisa mengacaukan rencanaku? Aku sekarang langsung, aku bukan main-main. Tapi lihat semua data dan rencana ini. Sudah aku siapkan untuk kamu. Aku langsung datang, oke. Kak Yunfei. Kok kamu di sini? Aku belakangan ini tertarik banget sama lingkungan temanin teman rapat. Oh gitu. Aku perkenalkan, ini pacarku Kurui.
Halo. Aku nggak bisa lanjut. Kamu kasih tahu aku kenapa. Aku nggak mau sama kamu lagi. Kamu kasih tahu aku kenapa. Halo, masih muda sudah bisa terlibat dalam desain arsitektur sebesar ini. Muda dan berbakat ya. Terlalu memuji, aku masih berusaha kok. Bekerja keras atau berusaha mendapatkan hati seseorang. Sebetulnya seringkali berusaha mendapatkan hati seseorang lebih penting daripada bekerja keras. Yunfei, jangan bercanda dengannya. Aku hanya bercanda, jangan tersinggung. Sudah waktunya, mari kita masuk. Oke. Aku sangat senang. Aku berhasil. Aku sukses. Maaf kamu melihatku tertawa. Tapi aku benar-benar senang. Aku juga senang selalu berpikir. Kamu adalah orang yang serius. Tidak menyangka kamu akan menunjukkan sisi kekanak-kanakanmu padaku. Ngomong-ngomong, di rapat tender hari ini, bagaimana kamu bisa begitu familiar dengan data konstruksi kita kali ini? Karena data itu sebenarnya aku yang buat. Xiaowang hanya boneka. Karena aku tahu kamu kuat. Tapi aku juga berpikir, jika menciptakan keajaiban, aku berharap keajaiban itu kita ciptakan bersama. Terima kasih, tapi kau begitu baik padaku, aku malah berkata banyak yang menyakitimu. Maaf sekali. Maaf, seperti ini tidak tepat. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mari kita ke bar. Oke, aku yang traktir. Harus minum untuk merayakan. Oke. Ya, sekarang sudah jam pulang. Meskipun kita punya masalah, tapi kamu tidak bisa menganggapku sebagai masalah. Aku tidak punya kewajiban menemanimu bermain di sini. Aku pergi dulu. Baiklah. Kalau kamu tidak ingin melihat sampel ya sudah. Sampel. Kamu bilang ini sampel. Sampel sudah keluar. Bukan hanya sampel platform augmented reality juga sudah hampir selesai. Ini sampel yang baru dikirim oleh Departemen Teknologi. Awalnya ingin berbagi denganmu tapi asisten Yo sepertinya mau pulang. Tidak, jangan berbelit-belit. Tolong tunjukkan padaku, tolong. Tolong tunjukkan padaku. Bagaimana melihat rencana yang kamu ambil? Terbit di majalah, rasanya seperti apa? Merasa bangga. Sungguh ajaib. Ada yang lebih ajaib lagi, berikan ponselmu. Ponsel. Apa ini? Scan kode QR di majalah, kamu bisa mengunduh platform perangkat lunak augmented reality. Sungguh ajaib, pemimpin redaksi. Teknologi augmented reality sudah ada contohnya di luar negeri, tapi di negara kita ini masih pertama kali. Kapan bisa dirilis ke pasar? Majalah kita seharusnya terbit awal bulan, tapi aku berencana untuk merilisnya akhir bulan ini. Sampel majalah sudah aku kirim ke bagian percetakan. Ayo pergi, pulang kerja, kita bicara lagi besok. Meskipun kadang kamu menyebalkan dan juga anak orang kaya, tapi harus diakui kamu cukup pintar. Siapa yang bilang tadi pagi? Beberapa orang mengira mereka berada di antara sapi A dan sapi C, padahal tidak tahu mereka berada di antara bodoh A dan bodoh C. Beberapa orang sangat menyedihkan, muda. Lajang mau mati pun tidak bisa.
Orang yang begitu menyedihkan pujianmu jangan terlalu sombong di sini. Sombong sekali. Aku suka kamu seperti ini tidak suka padaku. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Asisten Yo, aku antar kamu. Aku tidak perlu. Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku, aku hanya sekadar sopan saja. Kamu. Aku apa? Pria brengsek. Aku sudah memutuskan, setelah proyek itu resmi ditandatangani. Aku akan melihat apakah bisa mengajukan ke perusahaan untuk pergi ke Rusia melihat Kremlin. Kremlin ini mengandung kebijaksanaan rakyat Rusia yang tak tertandingi. Adalah mahakarya langka dalam sejarah arsitektur dunia. Aku ingin menyerap intisari mereka. Apakah kamu akan membawaku? Bisa asalkan kamu mau pergi, aku bisa membawamu. Tentu saja aku mau pergi. Sebenarnya kemanapun tidak penting. Aku hanya berharap dunia kamu bisa ada aku. Aku hanya ingin bersama kamu. Maaf, Siapa? teman saya. Mungkin urusan kerja, aku angkat teleponnya. Sumen, Kak Yunfei. ada beberapa hal yang harus aku selesaikan sebelumnya, jadi aku pergi tanpa pamit. Gimana datang sama pacar? Dia sedang telepon. Kelihatan kamu sangat mencintainya. Bisa kelihatan gitu. Hari ini pas dia presentasi. Dari matamu bisa kelihatan. Anak, Halo ibu, aku baru mau telepon kalian. Kamu sudah telepon duluan. Aku mau bilang. Kali ini desain arsitekturku menang tender. benarkah? Ayah tahu nggak? Sungguh bagus sekali. Asalkan desain kali ini berhasil dibangun, aku akan menjadi arsitek sungguhan ke depannya. Nggak perlu lagi jadi asisten, nggak perlu lagi disuruh-suruh. Sudah berapa lama kalian pacaran? Nggak terlalu lama tapi rasanya seperti sudah kenal lama sekali. Kamu kenal dia nggak? Kami sangat cocok ngobrol. Dia yang cocok ngobrol sama kamu. Apa bedanya? Tentu beda. Ada orang cocok ngobrol yang begini, namanya tipu-tipu. Bagian yang dia tunjukkan di depanmu, bagian yang disembunyikan. Kamu nggak bisa lihat. Gimana caranya bisa lihat bagian yang disembunyikan itu? Saran aku, cari tahu dari orang-orang di sekitarnya. Teman mantan. Kami cuma mau tanya. Soal pernikahan kamu sama Yoran itu. Aku sama ayahmu sudah bicara. Yoran ini anaknya baik hati. Pesta pernikahannya dia juga mau bayar setengah, tapi aku sama ayahmu merasa nggak boleh menyusahkan Yoran kan. Kalau soal kamu menang tender itu, dia tahu nggak? Dia masih belum tahu. Aku bilang kamu ini juga benar-benar anak yang setiap kali kamu mendapatkan hasil, Yoran selalu yang paling senang. Aku mengerti. Kamu sibuk dulu. Sampai jumpa. Aku pikir hal terpenting dalam berpacaran tetaplah kepercayaan. Memang benar, tapi sebelum ada kepercayaan, harus mengenal orang ini dulu. Kalau tidak, bagaimana bisa ada kepercayaan? Kok tiba-tiba ngobrol jadi serius begini? Kamu sangat luar biasa. Jadi aku menemukan seseorang yang sangat luar biasa sebagai pasanganku. Dan kami berdua berhasil mendapatkan proyek dari grup ekologi. Sebenarnya pertemuan kita hari ini bukan kebetulan. Aku datang khusus untuk mencarimu. Aku tidak ingin perusahaan Paman Su terjebak dalam perangkap grup taman ekologi. Aku sudah tahu selesai bicara. Kebetulan sekali bertemu teman lagi. Tidak keberatan kan kalau aku ngobrol sebentar dengan desainer hebat ini? Tentu saja tidak keberatan.
Apa kamu masih ingat aku? Kita pernah bertemu sekali di acara tender. Saat itu di restoran barat kamu putus dengan seorang gadis. Tenang, Sumen sedang mengamati kamu. Apa yang ingin kamu katakan? Aku Mangra. Desainer itu merancang rumah. Tapi setelah bertemu kamu, aku merasa bahwa desainer terhebat adalah mereka yang tahu cara merancang hidupnya sendiri. Apa maksudmu sebenarnya? Dari kamu putus dengan mantan pacarmu, hingga sekarang bersama Sumen. Dari segi waktu sepertinya, kamu menjalin hubungan dengan mereka secara bersamaan. Orang pasti akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Sumen bisa banyak membantu kamu. Karena dia temanku, dia suka padamu. Jadi aku bisa mentolerir pikiran negatifmu. Tapi ingat, perlakukan dia dengan baik. Sumen, aku pulang dulu. Sampai jumpa Kak Yunfei. Sampai jumpa. Bagus, kondisi seperti ini cocok. Yoran naskah. Kenapa kamu? Kenapa terlihat begitu lelah? Tidak apa-apa, mungkin hanya terlalu lelah. Tapi hari ini bisa beruntung. Ada pahit, ada manis. Ayo ganti suasana. Kamu fans Tang Yun ya? Sejak kuliah aku sangat menyukainya. Setiap hari tidak tidur harus nonton drakornya. Tidakkah kamu merasa dia sangat seksi? Sangat cantik. Aku sarankan kamu hati-hati. Dia sangat sulit. Sulit. Ye pemimpin redaksi. Bagaimana ya? Kami di bagian editing. Harus sedikit lebih tajam, kami rasa ini lebih sempurna. Dan garis senyum ini harus dihilangkan semua. Baik. Lalu tentang tubuh. Aku rasa harus ada kesan atletis. Harus sempurna. Tapi aku rasa Apa kamu punya pendapat? Dia tidak punya pendapat. Aku rasa sudah sangat cantik. Dan karismanya sangat bagus, sebenarnya tidak perlu diedit. Kalau diedit terlalu banyak akan terlihat tidak natural. Tidak natural. Maksudmu aku palsu asisten Yo? Aku. Maksud asisten Yo adalah pendapat Nona Tang sangat tepat. Passion adalah tentang mengejar keindahan. Indahnya harus melebihi imajinasi. Aku akan berusaha menyesuaikan gambar sampai Anda puas. Ada satu hal lagi aku perlu tambahkan. Tentang Nona Tang Yun. Wawancara majalah. Anak dan kehamilan. Aku harap kamu bisa ciptakan kesan muda untuk Nona Tang. Agar Nona Tang di hati semua orang selalu berkesan muda. Tenang, kami akan bekerja sama sepenuhnya. Maka semoga kerja sama kita kali ini menyenangkan. Manajer. Aku sungguh merasa posisi pemimpin redaksi seharusnya memang milik Anda. Sudahlah. Tidak perlu Anda ikut campur, saya tidak butuh Anda membela saya. Saya juga tidak ingin melihat konflik internal di perusahaan Yiren. Ya, ini semua urusan Anda sendiri. Benarkan, Direktur? Anda mengundurkan diri dengan sikap yang mulia. Anda sangat tulus dan hanya memikirkan Yiren. Anda pikir ini tidak ada hubungannya dengan saya ya, Direktur? Hari ini saya beritahu Anda. Ini ada hubungannya dengan saya. Saya tidak hanya merasa tidak rela untuk Anda, saya juga merasa tidak rela untuk diri saya sendiri. Saya merasa tidak rela. Saya sudah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Apakah Anda pernah memikirkan saya? Saya juga punya cita-cita. Saya juga ingin menjadi asisten editor, saya ingin pergi ke Prancis bersama Anda. Ke panggung peragaan busana paling bergengsi. Duduk di barisan depan untuk menonton pertunjukan. Perancang busana paling top yang merancang pakaian untuk saya. Direktur. Saya mengikat semua impian dan cita-cita saya pada Anda. Tapi Anda berhenti melangkah.
Lalu bagaimana dengan saya? Kak Aiwen. Selama ini Anda banyak membantu saya. Terima kasih. Impian saya adalah membuat Yiren semakin baik, jadi saya tidak akan membiarkan ada konflik di dalam perusahaan. Baik, Direktur. Saya mengerti maksud Anda. Saya akan sibuk dulu. Apa yang Anda lakukan? Bekerja tanpa menggunakan mata ya. Xiaonan, saya beritahu ya, lain kali Anda bekerja, Anda harus lebih hati-hati ya. Hei Xiaonan, Kakak kamu masih tidur, ada masalah besar. jam berapa ini? Cepat datang ke kantor foto Tang Yun yang belum jedit. Telah bocor-bocor dari emailmu. Apa? Ini tidak mungkin terlalu jelek, lihat stretch mark ini. Mengerikan. Lihat stretch mark ini, cepat lihat. Kulitnya juga jelek, lihat stretch mark ini. Tang Yun sudah tua begini masih berani jadi duta produk langsingnya kan? Tidak tahan melihatnya. Xiaonan, Youran, akhirnya kamu datang. apa yang sebenarnya terjadi? Perusahaan sedang gempar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana foto Tang Yun bisa bocor? Aku dengar dari Kak Aiwen dan Ajia. Email yang membocorkan foto itu milikmu. Milikku. Ini benar-benar keterlaluan. Aku harap kalian segera selesaikan masalah ini. Kalian harus mengganti semua kerugianku. Aku tidak mau dengar penjelasan kalian, lihat sikap Tang Yun. Mereka sekarang mencurigaimu. Jangan sekali-kali kamu masuk. Dia pasti akan mengulitimu. Ini pertama kalinya perusahaan mengalami hal seperti ini. Mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Coba pikir lagi komputermu. Apakah ada orang lain yang menyentuhnya? Bagaimana aku bisa ingat? Baik, kita pergi. Hati-hati di jalan. Kenapa kamu melakukan ini? Seluruh perusahaan menanggung akibatnya sendirian. Asyik ya. Bukan aku, meskipun fotonya dikirim dari emailku, tapi benar-benar bukan aku yang mengirimnya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku juga tidak ingat siapa yang menyentuh komputerku. Aku juga tidak bisa sembarangan menuduh orang lain. Apakah kamu ingin bilang foto itu Tang Yun yang mengirimnya sendiri ya? Editor, maafkan saya. Saya yang ceroboh. Berikan saya waktu, saya pasti bisa menemukan orang ini. Saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Asisten Yo, bukankah kamu selalu suka menjadi berbeda dan menantang otoritas? Mempromosikan apa yang kamu anggap sebagai keindahan alami, bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Kasus Tony dan Yang Sin itu awal dari kesombonganmu. Kesombongan. Editor, apakah di hatimu aku adalah orang seperti itu? Bukankah begitu kamu tidak pernah serius menghadapi pekerjaan ini? Kamu bilang aku tidak serius menghadapi pekerjaan ini. Bagaimana denganmu? Apakah kamu serius dengan pekerjaan ini? Kamu membuat reformasi besar-besaran, menghabiskan banyak usaha, melakukan banyak hal, namun berkompromi karena satu foto. Apa ini yang kamu sebut hormat? Kamu sedang mempertanyakan aku. Aku hanya menyatakan fakta. Youran. Aku menyarankanmu jangan terlalu berlebihan, jangan kira. Karena kita memiliki kontrak di tangan, aku tidak akan berani memecatmu. Lalu pecat saja aku. Di mata sang editor, kepala aku hanyalah sebuah alat. Apa yang tidak berani kamu lakukan?
Tidak ada kepercayaan sama sekali padaku, kalau begitu aku akan memberikan solusi terbaik untukmu lihat. Xiaokuo. Duduklah, duduklah, duduklah. Desain ini, tolong kembangkan detailnya lagi. Baik. Bukan. Apa ada masalah? Bukankah desain ini milikku? Yang minggu lalu aku kirimkan kepada Anda. Justru karena itu desainmu kamu sudah familiar. Maka dari itu aku minta kamu perbaiki detailnya. Tapi, kamu juga tahu, di industri kita ini bergantung pada senioritas. Dengan popularitasmu saat ini, belum cukup meyakinkan. Apalagi proyek ini sangat penting. Jadi, masih banyak kesempatan lain. Memperlakukan seperti ini bukankah agak berlebihan? Apa maksudmu, Sumen? Apa maksudmu? Hak cipta ini seharusnya bukan milikmu kan? Bukankah ini aturan dalam lingkaran kita? Jika aturan dalam lingkaran kita adalah mengambil hasil karya orang lain, menjadikannya milik sendiri, maka aturan ini sudah seharusnya diubah. Kalau benar bisa diubah, baguslah. Apapun bisa dibicarakan di ruanganku. Tidak. Sudahlah. Jangan bergerak, masalah hari ini harus diselesaikan di sini. Sumen ayahmu adalah ketua dewan. Ini tidak berarti kamu bisa bertindak semaumu. Jika mencuri hasil kerja orang lain tidak dianggap semaumu. Saya bicara adil malah dianggap begitu, ya baiklah. Saya akan bertindak semaumu. Baik. Hari ini saya tarik dulu proposal ini. Kedepannya Kuorui akan jadi pacar saya. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Kerja-kerja kamu turun dan perbaiki lagi. Sumen, saya mohon. Jangan lagi bertindak semaumu ya. Saya tidak mau melihat dia mengganggumu. Jadi, Saya akan memberitahu seluruh perusahaan bahwa kamu tidak bisa diganggu semau-maunya. jadi sekarang semua orang di perusahaan tahu. Saya dilindungi oleh putri bos. Benar kan? Kuorui, saya hanya... Kamu sudah dewasa sebelum bertindak. Pikir dulu ya. Kamu adalah putri kesayangan direktur. Kamu adalah putri bangsawan, kamu tidak takut. Kamu bisa marah, kamu bisa kesal. Kamu bisa bertindak semaumu, tapi saya tidak. Kita berbeda. Saya hanya perlu berselisih dengan atasan, maka saya bisa langsung pergi. Kamu mengerti? Saya hanya ingin membela kamu. Saya tidak bisa diam saja melihat dia mencuri desainmu yang sudah susah payah dicuri. Ya. Dia mencuri desain saya. Ini sangat tidak adil bagi saya. Tapi hasilnya baik untuk perusahaan. Saya hanya bisa menerima. Tapi ini sangat tidak adil. Dunia ini masih banyak ketidakadilan. Berapa banyak yang bisa kamu ubah? Bagaimana ya pimpinan, sudah ada solusinya? Nontang maaf. Untuk kejadian ini. Membawa masalah besar. Ini adalah kontrak ganti rugi. Kerugian dan masalah yang kami timbulkan. Akan kami ganti rugi sepenuhnya. Ya pimpinan. Ini bukan masalah uang. Sekarang reputasi saya rusak. Saya pikir kalian adalah Yiren. Kalian bahkan tidak bisa menunjukkan profesionalisme dasar. Nona tentang kejadian seperti ini.
Memang tanggung jawab kami di Iren, tapi kejadiannya sudah terjadi. Saya pikir kita harus segera mencari cara untuk menyelamatkan situasi saat ini, jadi saya sarankan Anda melihat kontrak kedua dulu baru memutuskan. Menurut saya skema kedua ini lebih membantu citra Anda. Jadi apa sebenarnya skema kedua ini? Anda mengakui ini adalah diri Anda yang sebenarnya. Editor Ye, Anda bercanda ya? Saya tidak bercanda. Kita sering bilang, fashion tidak perlu realitas. Perlu kecantikan, tapi kemudian saya sadar saya salah. Di balik kecantikan ada sesuatu yang lebih penting, yaitu sikap. Sikap Anda mempengaruhi banyak wanita saat ini. Saya pikir Anda harus berdiri dan memberitahu mereka, menjadi gemuk jelek atau tua. Tidak menakutkan. Mereka sangat butuh dorongan Anda. Anda setuju? Ini gila. Saya tidak akan pernah melakukan ini. Baiklah. Jika ada masalah dengan kontrak kompensasi ini, Anda bisa tandai, kita diskusikan lagi. Selain itu, kami akan mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf secara terbuka kepada Anda di depan media dan menjelaskan pada media bahwa kami telah memfitnah Anda, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan citra dan kerugian Anda. Selamat tinggal. Zhang Emma antar tamu. Lama tidak bertemu. Jika ingin tidak bertemu seseorang meski di kota yang sama, bisa saja tidak bertemu seumur hidup seperti orang asing. Tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Tang Yun adalah teman saya. Dia ingin saya memotret serangkaian foto yang tidak bocor negatifnya. Anda baik-baik saja belakangan ini. Tidak ada yang salah dengan ketenangan, tapi Anda sepertinya tidak begitu baik. Saya tahu karena urusannya Anda membenci saya. Dia siapa dia? Anda tidak akan sampai tidak tahu namanya. Gak ada yang berani sebutkan ya. Sudah lama banget kamu juga nggak balik ke Yiren. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak akan pernah sama Yiren. Ada hubungan apapun. Kamu bisa lupa kejadian 3 tahun lalu. Tapi aku nggak akan pernah lupa. 3 tahun lalu keluarga Yelah, mereka ambil saham ayah Sin, dan usir dia dari Yiren. Lalu kamu yang menyakiti Xian. Kamu tahu nggak dia cinta banget sama kamu? Aku nggak mau bahas lagi, biarkan masa lalu berlalu. Di kamu mungkin bisa berlalu, tapi di aku nggak. Kamu nggak tahu telepon aku. Dihujani panggilan. Cuma mau fotoin sesi fashion doang. Kok bisa jadi kayak gini? Aku jadi kayak tikus jalanan. Inilah dunia fashion. Orang cuma lihat penampilanmu yang menawan. Nggak ada yang peduli. Kamu nangis diam-diam. 2 hari ini, orang yang datang minta aku maafin Yiren. Bener-bener bikin aku kesal kayaknya mereka. Nggak ada yang kerja di media PR. Semuanya PR ke aku. Gu fotografi. Aku tahu kamu nggak pernah suka sama Yiren. Gimana kalau kita bikin lagi sesi fashion dan tayangin di media lain? Tunggu sebentar. Mama datang, jangan nangis ya. Mama peluk. Jadi anak baik ya. Ini nih proposal PR dari Yiren. Mereka minta aku ngakuin foto itu asli. Kamu bilang ini lucu nggak?
Aku baru lihat proposalnya, menurut aku lumayan. Gu fotografi, aku kira kita teman. Aku nggak nyangka kamu juga mau bantu Yiren. Aku sama Yiren nggak pernah kerja sama, kamu tahu kan? Justru karena kita teman, aku harap kamu bisa. Lihat proposal ini. Dibandingin foto yang udah diedit. Aku rasa tadi, kamu lagi gendong anak lebih mengharukan. PAP? Ada apa sampai harus ke kantor? Nggak bisa ngomong di rumah aja. Kamu mau kemana? Ke bar sama beberapa teman. Kamu berdiri dulu. Anak perempuan bau alkohol semua. Lihat kamu sekarang jadi apa sih? Cuma minum sedikit. Aku nggak ngomong banyak dulu siang ini di kantor. Ada apa sih? Huang Yibing keterlaluan banget. Aku nggak tahan, langsung turun tangan. Keterlaluan. Huang Yibing itu panggilannya? Sesuai etiket. Kamu harus panggil dia Paman Huang waktu aku bikin perusahaan ini. Barusan Paman Huang telepon bilang mau resign. Tapi para senior nggak bisa semena-mena gitu. Desain itu kan jelas-jelas kerjaan Korui. Kenapa harus pakai namanya? Lagi-lagi Kuorui ini. Kamu nggak ngerti ya? Di bidang ini butuh pengalaman. Pakai nama Paman Huang. Untuk kelancaran proyek. Kalau gitu, perusahaan ini cuma butuh senior aja dong. Ngapain rekrut orang baru? Perusahaan bukan lembaga amal. Perusahaan punya rencana pengembangan. Dan rencana penggunaan SDM, ngerti nggak? Jangan-jangan karena Kuorui ini, semua rencanaku kacau semua, udah aku nggak ngomong lagi. Intinya, kamu nggak boleh dekat-dekat sama dia. Ayah ini zaman apa sih? Ngapain semua harus dengerin ayah? Xiaomen, sebenarnya aku nggak mau ikut campur masalah cintamu, tapi sekarang kamu udah dibutakan cinta. Aku nggak dibutakan, aku sadar kok. Korui itu orang yang layak aku percaya. Aku suka sama dia, aku mau sama dia. Nggak boleh. Aku udah putuskan. Kamu harus pisah sama dia. Kenapa sih? Karena aku ayahmu dan karena semua yang kamu punya dari kecil sampai sekarang aku yang kasih. Oke, mulai hari ini. Aku nggak mau semuanya puas, nggak Pak Direktur. Kamu Menjadi seorang ibu itu. Kalau penjualan majalah ini tidak bagus, tanggung jawabnya ada di saya. Sebenarnya saya ingin bilang, sekarang zaman sudah berubah. Beberapa pemikiran seharusnya ditinggalkan, seperti kata-kata usia dan penuaan, tidak seharusnya dihindari. Kamu tahu apa yang saya pikirkan? Apa? Saya sedang berpikir. Baru saja itu adalah anak saya. Pertama kali memuji ibunya. Benarkah? Bagaimana kamu tahu saya di sini? Bukankah kamu bilang kalau sedang tidak enak hati akan datang ke sini? Masalah redaktur Tang Yun. Apakah sudah selesai? Saya sudah melapor ke direktur dan orang yang membocorkan foto. Harus ditemukan. Terima kasih sudah percaya pada saya. Masa saya tidak percaya kamu, kalau tidak kamu akan mengundurkan diri lagi. Sekarang mencari pekerjaan susah, bisa bertahan di Ren. Perusahaan besar seperti ini tidak mudah, bagaimana mungkin saya mudah-mudahan mengundurkan diri. Saya masih berharap di Ren mewujudkan impian dan cita-cita saya. Kalau kamu tidak keberatan, kita wujudkan bersama. Bersama kamu, jangan bercanda. Seluruh grup Yiren adalah milik keluarga kamu. Kamu ingin mewujudkan impian dan cita-cita kamu. Bukan hal yang sulit. Tidak semudah yang kamu pikirkan.
Lulusan universitas biasa pun punya kesulitan mereka. Saya punya kesulitan, saya banyak orang mungkin iri. Posisi saya sekarang tapi saya lebih suka. Rasanya memulai dari nol. Tapi semua ini harus kamu sendiri. Didorong oleh pengetahuan dan kemampuan, baru bisa bertambah nilainya seperti diberi kuda yang bagus. Kamu harus bisa mengendalikannya. Saya tidak ingin lagi mengandalkan latar belakang keluarga. Saya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri, agar semua orang mengakui saya. Jadi sikap kamu yang terlihat tua, dingin seperti es, semuanya pura-pura. Sedikit sih kalau tidak. Dengan saya ini anak baru lulus, siapa yang akan memperhatikan saya? Kalau begitu saya jadi sedikit terkesan dengan kamu. Ternyata kamu adalah anak orang kaya seperti ini. Seperti apa maksudnya? Ya, berbeda dengan yang aku bayangkan. Aku selalu berpikir bahwa anak orang kaya lahir tidak perlu melakukan apapun untuk bisa bertahan di masyarakat ini. Sebenarnya identitas tidak penting, baik untuk meraih mimpi atau untuk tanggung jawab hidup. Memiliki banyak hal yang layak diperjuangkan. Bukan hanya mengandalkan kekayaan yang ada untuk mengukur nilai hidup. Anak orang kaya sepertimu saja bisa begitu berusaha. Sepertinya aku harus lebih berusaha lagi. Perkataan yang aku ucapkan sebelumnya mungkin agak keterlaluan. Aku minta maaf. Sudahlah, kita kan pasangan. Kata orang pasangan itu, bertengkar di ranjang tapi berdamai di ujungnya. Siapa yang bilang kita bertengkar di ranjang? Jangan berhayal seperti itu dong. Kamu pikir apa sih? Aku tidak bermaksud begitu aku. Baiklah, aku serius. Aku minta maaf. Sudah aku bilang tidak apa-apa. Lagi pula aku juga sudah mengatakan banyak hal yang mungkin menyakitimu. Hari ini anggap saja sebagai hari kita saling mengkritik. Masa lalu sudah tidak penting lagi. Editor, ajak aku makan yuk. Ayo. Mobilnya di sana.